Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah tubuhmu tiba-tiba bergetar saat berzikir dan kamu tidak tahu dari mana datangnya? Ada yang merinding, ada yang menangis tanpa sebab, ada pula yang merasa seolah ada energi halus yang bergerak di dalam dada, tenang, lembut, tapi begitu kuat. Banyak orang menganggapnya kebetulan. Tapi, benarkah itu hanya reaksi tubuh biasa? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi pada dirimu? Getaran itu bukan hanya rasa, ia adalah panggilan, pintu yang terbuka di balik kesadaranmu. Dan bila kamu memahami apa maknanya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari masuk lebih dalam. Bab 1, getaran itu datang dari mana? Saat seorang hamba menyebut nama Allah dengan hati yang benar-benar hadir, ada sesuatu yang bergerak jauh di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat mata, namun terasa jelas oleh batin yang peka. Getaran tubuh yang muncul bukanlah hal sepele. Ia seperti isyarat lembut yang mengetuk dari balik tabir, seakan berkata bahwa ada pintu baru yang sedang terbuka di dalam diri. Banyak orang mengira getaran itu hanyalah akibat emosi, namun para ahli makrifat melihatnya sebagai tanda bahwa kesadaran manusia sedang disentuh oleh cahaya yang lebih tinggi dari sekadar logika dan pikiran. Zikir yang kita ucapkan sebenarnya bukan hanya suara yang keluar dari mulut. Ia adalah gelombang, frekuensi, dan energi yang memancar dari kedalaman hati menuju seluruh penjuru tubuh. Ketika nama Allah diucapkan dengan ikhlas, gelombang ini bertemu dengan frekuensi ruhani yang telah lama terpendam. Dari pertemuan inilah getaran mulai terasa. Tubuh yang selama ini hanya bergerak karena kebiasaan dunia, kini merespons sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang berasal dari asal muasal keberadaan manusia. Pada momen tertentu, getaran itu terasa seperti ada aliran lembut yang naik dari dalam dada, mengisi tengkuk, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ia bukan rasa takut, bukan juga rasa cemas, melainkan tanda bahwa ada kehidupan ruhani yang sedang terbangun. Para ulama sering menyebutnya sebagai salam dari alam batin. Salam dari sisi jiwa yang selama ini tertutup oleh kesibukan duniawi. Ketika zikir menggugah sisi ini, tubuh menjadi saksi akan hadirnya sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa. Para guru ruhani mengajarkan bahwa tubuh manusia tidak pernah bisa berbohong. Ketika hati disentuh oleh kehadiran Allah, tubuh akan merespons dengan caranya sendiri. Ada yang bergetar, ada yang meneteskan air mata, ada yang merasa hangat, dan ada pula yang merasakan kelapangan luar biasa. Semua reaksi itu hanyalah pantulan dari cahaya yang masuk melalui hati. Cahaya ini bekerja lembut, membersihkan bagian dalam diri yang gelap, mengguncang apa yang harus dilepaskan, dan menghidupkan kembali apa yang telah lama mati. Maka ketika engkau merasakan getaran itu, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari Tuhan, tanda bahwa ruhmu sedang menjawab sesuatu yang sangat dalam. Zikir yang engkau ucapkan tidak hilang di udara. Ia kembali ke dalam dirimu, mengetuk pintu yang selama ini tertutup, dan mengingatkanmu pada asal segala keheningan. Dan pada saat itulah tubuhmu bergetar bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang menyambut kehadiran yang selama ini ditunggu oleh jiwa. Bab 2, frekuensi zikir dan resonansi jiwa. Setiap manusia hidup dalam medan getaran. Dari detak jantung yang berirama hingga pikiran yang terus bergerak, seluruh diri kita adalah kumpulan frekuensi yang saling bertautan. Ketika zikir dilafazkan, sesuatu yang halus terjadi. Gelombang suci dari nama Allah memasuki sistem getaran manusia dan menata ulang apa yang sebelumnya kacau. Zikir yang terlihat sederhana ternyata membawa daya yang sangat halus, daya yang mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwa dan menyelaraskannya dengan ketenangan ilahi. Nama-nama Allah bukan hanya rangkaian huruf, ia membawa sifat-sifat yang memancar seperti cahaya. Ketika seorang hamba menyebutnya dengan kesadaran penuh, gelombang itu bergerak keluar dari hati, lalu kembali masuk untuk menggugah pusat-pusat kesadaran rohani. Pada momen inilah muncul resonansi, sebuah getaran batin yang kemudian menjalar ke tubuh. Resonansi ini adalah tanda bahwa gelombang zikir telah menemukan tempatnya dan hati sedang berusaha menyesuaikan diri dengan irama kehadiran Tuhan. Dalam dunia makrifat,
Resonansi ini dianggap sebagai tanda bahwa tabir batin sedang menipis. Manusia yang sebelumnya sibuk dengan hiruk-pikuk dunia mulai merasakan keheningan yang lebih dalam dari sekadar diam. Getaran yang muncul bukan hanya reaksi fisik, tetapi indikasi bahwa jiwa sedang sejalan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan disebutkan bahwa alam semesta, gunung, pohon, hingga batu memiliki tasbihnya sendiri. Maka wajar bila manusia pun merasakan sesuatu ketika ia ikut melafazkan pujian kepada Sang Pencipta. Kadang getaran itu muncul di bagian tubuh tertentu, di dada yang terasa lapang, di tengkuk yang tiba-tiba hangat, atau di telapak tangan yang seolah dipenuhi energi lembut. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Para ahli rohani menjelaskan bahwa titik-titik ini adalah pusat energi yang sedang dibersihkan oleh cahaya zikir. Saat cahaya bekerja, tubuh merespons dengan cara yang paling alami. Seperti alat musik yang dipetik, tubuh pun bergetar ketika disentuh oleh nada yang sesuai dengan frekuensi jiwanya. Maka ketika tubuhmu bergetar saat berzikir, jangan terburu-buru mencari penjelasan duniawi, jangan pula merasa itu hal yang aneh. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang diselaraskan dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menghidupkan seluruh alam. Resonansi itu adalah bukti bahwa hatimu sedang mulai menemukan kembali irama asalnya. Irama ketenangan, irama kerinduan, irama pulang kepada Allah. Bab 3. Mengapa ada yang bergetar, ada yang tidak? Tidak semua orang merasakan hal yang sama ketika mereka berzikir. Ada yang tubuhnya bergetar halus, ada yang menangis, ada yang tiba-tiba merasa tenang, dan ada pula yang tidak merasakan apa-apa. Perbedaan ini bukan tanda lebih tinggi atau lebih rendahnya kualitas spiritual seseorang, melainkan cerminan dari kesiapan batin yang berbeda-beda. Hati manusia ibarat tanah, ada yang lembut dan mudah menyerap air, ada yang keras karena lama tidak disentuh hujan. Zikir adalah hujan itu, dan masing-masing hati merespon sesuai kondisinya. Sebagian orang merasakan getaran karena hatinya sedang dalam proses terbuka. Luka, beban, rasa takut, kerinduan, bahkan harapan yang lama dipendam. Semuanya bergerak ketika cahaya Allah mengetuk pintu hati. Getaran itu menjadi cara tubuh mengeluarkan energi yang tersimpan, seperti pintu tua yang berderit ketika dibuka kembali setelah sekian lama tertutup. Karena itu, apa yang muncul pada setiap orang berbeda-beda, tergantung apa yang sedang dibersihkan atau dibangunkan di dalam dirinya. Ada pula orang yang tidak merasakan getaran apapun, namun ia merasakan kedamaian yang sangat lembut, hingga ia sulit menjelaskan sumbernya. Inilah tanda lain dari kehadiran Allah. Tuhan bekerja dengan cara yang paling sesuai bagi setiap hambanya. Bagi sebagian orang, kehadiran itu datang dengan hentakan halus berupa getaran, sementara bagi yang lain, ia datang sebagai ketenangan yang meresap tanpa suara. Getaran bukanlah satu-satunya bentuk respons. Ketenangan pun adalah getaran yang lebih halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Perbedaan pengalaman ini juga bergantung pada niat dan kehadiran hati. Zikir yang dilakukan tanpa kesadaran, meski tetap bernilai, biasanya tidak memunculkan efek yang mendalam. Namun ketika seseorang menyebut nama Allah dengan penuh kerendahan hati, tubuh pun ikut larut dalam suasana sakral yang tercipta. Di saat seperti itu, tubuh tidak berdiri sendiri, ia menjadi cermin bagi kondisi batin. Karena itu, ada yang menangis, ada yang hening, ada yang bergetar, dan semuanya sah sebagai tanda-tanda kehadiran ilahi. Maka jika engkau merasakan getaran, syukurilah sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menggerakkan pintu hatimu. Dan jika engkau tidak merasakannya, tetaplah bersyukur karena mungkin Tuhan sedang mengajarimu ketenangan yang jauh lebih dalam dari sensasi fisik. Yang terpenting bukan apa yang tubuh rasakan, tetapi bagaimana hatimu semakin dekat kepada Allah. Sebab perjalanan spiritual bukan tentang apa yang tampak, tetapi tentang apa yang berubah dalam dirimu. Bab 4. Ketika cahaya masuk ke dalam hati. Ketika cahaya Allah menyentuh hati seorang hamba, ada perubahan halus yang segera terasa, meski sulit dijelaskan oleh logika biasa. Cahaya ini bukan cahaya yang dilihat oleh mata, melainkan cahaya makna. Cahaya yang menghidupkan kembali ruang-ruang batin yang selama ini gelap oleh kegelisahan dan kesibukan dunia. Saat cahaya itu turun,
Hati menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih mudah tersentuh oleh ayat, doa, maupun zikir. Dalam momen inilah tubuh sering bereaksi dengan cara yang tidak biasa, seperti bergetar, menghangat, atau terasa ringan, seolah terbebas dari beban yang lama dipikul. Cahaya yang masuk ke dalam hati bekerja dengan cara yang tidak sama pada setiap orang. Ada yang merasakannya sebagai gelombang haru yang tiba-tiba, membuatnya ingin menangis tanpa sebab. Ada yang merasakan kegelisahan manis, seakan hatinya sedang digerakkan dari tempat lama menuju ruang baru yang lebih terang. Ada pula yang merasakan kelegaan mendalam, seperti pintu yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Semua reaksi itu adalah tanda bahwa hati sedang disentuh, dan tubuh hanyalah saksi dari sentuhan itu. Ketika cahaya ini bekerja, ia membawa sifat pembersihan. Bagian-bagian diri yang gelap, baik itu kecemasan, dendam, kemarahan, atau rasa bersalah, akan bergolak saat cahaya mulai masuk. Reaksi tubuh berupa getaran seringkali bukan karena ketakutan, tetapi karena ada sesuatu yang sedang dilepaskan. Tubuh menyesuaikan diri dengan keadaan batin yang berubah cepat, dan rasa bergetar itu menjadi bukti bahwa ada pintu-pintu lama yang sedang dibuka kembali oleh kelembutan Allah. Para ahli tasawuf menggambarkan momen ini sebagai tanda kehidupan ruhani. Manusia mungkin tampak biasa dari luar, tetapi di dalam dirinya sedang terjadi peristiwa besar. Kehadiran Allah sedang turun menyentuh bagian hati yang paling dalam. Sama seperti angin yang tidak terlihat namun terasa jelas, demikian pula lembutnya cahaya Tuhan ketika menyapa seorang hamba. Tubuh ikut bergerak bukan karena ia mengerti, tetapi karena ia mengikuti getaran ruh yang baru saja terbangun. Maka ketika engkau merasakan getaran yang datang tiba-tiba di tengah zikir, jangan takut, jangan hentikan, dan jangan terburu-buru mencari penjelasan duniawi. Tenangkan dirimu, biarkan zikir terus mengalir, dan izinkan cahaya itu bekerja. Sebab Allah lebih tahu di bagian mana dirimu perlu disentuh, dibersihkan, dan diperbaiki. Getaran itu bukan gangguan, ia adalah tanda bahwa Tuhan sedang dekat, sangat dekat, dan sedang menata ulang hatimu agar lebih siap menerimanya. Bab 5. Rahasia ketundukan yang membuka pintu keajaiban. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan makrifat yang sering luput disadari manusia. Keajaiban bukan datang dari banyaknya doa, banyaknya amalan, atau kerasnya usaha, tetapi dari ketundukan hati yang sejati. Ketika seorang hamba merendahkan seluruh dirinya di hadapan Allah, bukan hanya jasadnya, tetapi seluruh getaran jiwanya, maka ia sedang menyiapkan ruang agar rahmat ilahi bekerja tanpa batas. Ketundukan adalah bahasa terdalam yang lebih jujur daripada lafaz, lebih kuat daripada seruan, dan lebih murni daripada keinginan-keinginan yang berlapis ego. Ketundukan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang paling tinggi. Sebab ketika hati tunduk, ia berhenti memaksakan jalannya sendiri dan membiarkan Allah menunjukkan jalan yang lebih baik. Di saat itu, seseorang berhenti melawan takdir, berhenti mengingkari ujian, berhenti bertarung dengan kekhawatiran yang diciptakannya sendiri. Ketika batin menyerah kepadanya, bukan karena putus asa tetapi karena percaya, maka seluruh alam menjadi saksi perubahan lembut yang terjadi dalam dirinya. Namun ketundukan tidak lahir dari teori atau pembahasan panjang. Ia muncul dari rasa yang matang melalui pengalaman hidup yang membentuk kedewasaan jiwa. Kadang Allah mengirimkan kegagalan agar manusia berhenti bergantung pada kemampuannya. Kadang ia mengirimkan kehilangan agar manusia kembali menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Dengan cara yang halus namun pasti, Allah menggiring hati menuju kerendahan yang justru mengangkatnya ke derajat kemuliaan. Ketika seseorang sudah mencapai ketundukan yang jernih, ia akan melihat bahwa keajaiban bukan selalu berupa sesuatu yang besar dan mencolok. Kadang keajaiban itu berupa ketenangan yang tidak dapat diguncang oleh apapun di dunia. Kadang ia berupa kemudahan yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Kadang berupa pemahaman batin yang membuat segala sesuatu terasa lebih ringan. Inilah bentuk-bentuk karunia yang sering luput, padahal inilah tanda Allah memperhatikan hambanya dengan penuh kasih. Pada akhirnya ketundukan adalah pintu yang membuka segala rahasia.
Sebab di titik inilah manusia berhenti menjadi penonton yang gelisah dan berubah menjadi hamba yang berjalan dalam bimbingan. Dan di jalan bimbingan ilahi inilah, seseorang akan menemukan bahwa keajaiban bukanlah tujuan, tetapi hadiah sampingan dari sebuah hati yang benar-benar pasrah kepada pemilik semesta. Semakin ia tunduk, semakin ia diangkat. Semakin ia menyerah kepada cintanya, semakin ia didekatkan kepada cahayanya. Dengan ketundukan itulah perjalanan makrifat menemukan puncak keindahannya. Bab 6. Saat hati menjadi cermin cahayanya. Ada satu tahap dalam perjalanan makrifat yang tidak dapat dicapai hanya dengan ilmu atau ibadah lahiriah, yaitu ketika hati berubah menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi hanya memahami Allah melalui kata-kata atau dalil, tetapi melalui rasa yang begitu halus, begitu hidup, dan begitu nyata di dalam batinnya. Hati yang tadinya keruh oleh ambisi, kecemasan, dan luka-luka lama, kini menjadi jernih oleh zikir yang mendalam dan kejujuran yang tulus. Ketika hati sudah seperti cermin, ia tidak lagi menampilkan bayangan-bayangan ego. Yang tampak hanyalah keteduhan dan kelembutan yang memancar, membuat siapapun di sekitarnya merasakan ketenangan tanpa perlu dijelaskan. Orang seperti ini tidak banyak bicara tentang kehebatannya, karena yang mengalir dari dirinya adalah hikmah yang lembut. Ia tidak perlu menunjukkan ketinggian ilmunya, karena sikapnya sendiri sudah menjadi pelajaran yang hidup bagi siapapun yang menatapnya. Namun menjadi cermin tidak berarti hidup tanpa ujian. Justru ia sering diuji dengan keadaan yang ingin mematahkan kejernihannya. Kadang datang fitnah yang menggores, kadang datang manusia-manusia yang menguras sabar, kadang datang situasi di mana batinnya diajak untuk kembali pada reaksi lama. Tetapi karena hatinya sudah mengenal cahaya Tuhan, ia tidak mudah terjebak oleh kekacauan. Ia mampu tetap tenang, bukan karena kuat, tetapi karena ia tahu siapa yang memegang hatinya. Hati yang seperti cermin juga memiliki kemampuan untuk melihat hakikat suatu keadaan. Ia tidak mudah tertipu oleh kemasan dunia. Ia mampu merasakan mana yang datang dari nafsu, mana yang datang dari ilham kebaikan. Ia dapat membedakan mana yang harus dilepas dan mana yang harus didekap. Perlahan, hidup menjadi lebih jernih, lebih teratur, lebih mudah, karena ia bergerak mengikuti isyarat halus yang Allah sematkan di dalam jiwanya. Pada akhirnya, tahap ini adalah anugerah. Tidak semua orang sampai ke sini, dan tidak semua yang sampai ke sini diberi kekuatan untuk menjaganya. Tetapi siapa saja yang hatinya telah menjadi cermin, cahayanya akan berjalan di muka bumi sebagai sosok yang membawa kedamaian. Ia tidak menuntut dihargai, tidak meminta diakui. Cahaya yang dipantulkannya sudah menjadi penghormatan itu sendiri. Dan di balik kejernihan itulah, seseorang mulai memahami bahwa makrifat bukanlah tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih jujur di hadapan Allah, hingga hati benar-benar menjadi tempat bersemayamnya cahaya yang tidak padam. Bab 7. Getaran halus yang menjadi bahasa ruhani. Dalam perjalanan zikir yang semakin dalam, ada satu momen ketika tubuh tidak lagi sekadar menjadi wadah, tetapi berubah menjadi instrumen yang merasakan aliran rahasia dari alam ruhani. Getaran-getaran kecil yang muncul bukan lagi sekadar respons fisik, melainkan seperti bisikan halus yang ingin memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang dibuka, sesuatu yang sedang dibangunkan, sesuatu yang sedang kembali diingatkan oleh Allah di dalam jiwa seorang hamba. Getaran itu bukan tujuan, melainkan tanda bahwa batin mulai hidup kembali setelah sekian lama tertidur oleh kelalaian duniawi. Ketika getaran itu hadir, sebagian orang mungkin terkejut, bahkan bingung karena ia datang begitu alami tanpa diarahkan. Namun bagi mereka yang menempuh jalan makrifat, itu adalah bahasa lembut yang menunjukkan bahwa zikir mulai menembus lapisan hati yang paling dalam. Seperti seseorang yang mengetuk pintu rahasia dalam dirinya sendiri, dan pintu itu perlahan mulai membuka celah. Di saat inilah seorang hamba mulai menyadari bahwa zikir bukan hanya gerakan lisan, tetapi perjalanan batin menuju ruang sunyi yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Getaran tersebut juga bisa menjadi pertanda bahwa hati sedang dibersihkan.
Setiap kali lafaz Allah diulang, seakan ada simpul batin yang dilepaskan, ada debu yang dihembuskan pergi, ada beban lama yang diam-diam runtuh. Tidak aneh jika sebagian orang merasakan hangat, dingin, ringan, atau bahkan seperti ditarik menuju keheningan yang dalam. Semua itu menunjukkan bahwa zikir sedang mengurai sesuatu yang selama ini menahan cahaya hati untuk keluar. Ini adalah proses yang suci, sebuah pembersihan yang tidak terlihat mata, tetapi sangat nyata dalam rasa. Namun yang paling penting adalah bagaimana seorang hamba menyikapi getaran itu. Ia tidak boleh terjebak pada keistimewaan rasa, karena rasa hanyalah bayangan dari hakikat. Yang harus dijaga adalah kesadaran bahwa segala getaran, keindahan, dan ketenangan itu semata-mata adalah rahmat Allah, bukan hasil kemampuan dirinya. Ketika kesadaran ini terpelihara, hati akan tetap rendah dan tidak tergoda untuk membangun kesombongan spiritual. Justru ia akan semakin lembut, semakin tunduk, semakin memahami betapa kecil dirinya di hadapan yang maha lembut. Pada akhirnya, getaran tubuh saat berzikir adalah pintu kecil menuju ruang yang jauh lebih luas. Jika seseorang terus menjaga kejujuran dalam ibadahnya, terus memperdalam kehadiran hatinya, maka getaran itu perlahan akan berubah menjadi ketenangan yang mantap, cahaya yang stabil, dan pemahaman batin yang semakin kuat. Dan di titik itulah seseorang mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak berhenti pada rasa, tetapi menuju kepada Dia yang membuat rasa itu hidup. Getaran hanya awal, yang dituju adalah perjumpaan maknawi dengan Tuhan yang selalu dekat, bahkan lebih dekat dari getaran itu sendiri. Bab 8 saat ruh mulai mengenal rumahnya. Ada satu fase dalam perjalanan zikir ketika seorang hamba mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih halus daripada getaran, lebih lembut daripada ketenangan, dan lebih dalam daripada sekadar fokus batin. Itu adalah saat ketika ruh perlahan-lahan mulai mengenali kembali rumahnya, tempat asal segala kedamaian. Pada tahap ini, zikir tidak lagi hadir sebagai ibadah yang dipaksakan, melainkan sebagai tarikan lembut yang membuat jiwa merasa ingin kembali pulang. Ada kerinduan yang sulit dijelaskan, kerinduan yang seolah keluar dari bagian terdalam diri manusia. Ketika ruh mulai mengenal rumahnya, dunia terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting kini menjadi ringan. Kekhawatiran tidak lagi menguasai pikiran seperti sebelumnya. Ada ruang kosong baru dalam batin, ruang yang terasa lapang, jernih, dan tak mudah diguncang oleh keadaan. Disinilah seorang hamba mulai memahami bahwa inti dari zikir bukanlah banyaknya lafaz yang diucapkan, tetapi kemampuan untuk menghadirkan kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan Tuhan setiap saat. Kesadaran ini menjadi cahaya yang memancar ke seluruh aspek hidupnya. Pada momen seperti ini, tubuh bisa saja merasakan ketenangan yang sangat dalam. Nafas menjadi teratur, pikiran menjadi sederhana, dan hati menjadi ringan, seperti tidak membawa apa-apa. Bahkan suara dunia pun seolah menjauh dan meredup. Yang tersisa hanyalah kesunyian batin yang hangat, sebuah keheningan yang tidak menakutkan, tetapi justru menguatkan. Keheningan ini menjadi bukti bahwa ruh sedang mendekati sumber ketenteramannya. Ia tidak lagi berlari, tidak lagi gelisah. Ia sedang pulang, meski hanya dengan rasa, bukan dengan langkah kaki. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya seseorang merasa sangat dekat dengan Allah, lalu keesokan harinya merasa jauh kembali. Ada hari-hari ketika zikir terasa hidup, dan ada hari-hari ketika ia terasa kering. Ini bukan tanda ketidakmampuan, ini adalah ritme perjalanan ruhani. Seperti ombak yang datang dan pergi, Allah ingin seorang hamba belajar melalui pergantian rasa, belajar sabar, belajar setia, dan belajar menyadari bahwa yang dicari bukan sensasi, melainkan kehadirannya yang sejati. Dan pada akhirnya, ketika ruh mulai mengenal rumahnya melalui zikir, seorang hamba akan memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah hal yang dicapai dalam sekali duduk atau sekali tangis. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut. Perjalanan yang membentuk kelembutan hati, kebeningan jiwa, dan ketenangan langkah. Semakin seseorang mendekat, semakin ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru dialah yang akhirnya kembali menemukan dirinya, menemukan Tuhannya,
dan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat-tempat yang salah. Kedamaian itu ternyata selalu ada, di dalam dirinya sendiri, tempat ruhnya pertama kali mengenal cahaya. Bab 9. Ketika cahaya kesadaran menembus gelapnya batin. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir ketika seorang hamba mulai merasakan cahaya yang tidak berasal dari mata, bukan pula berasal dari imajinasi, tetapi muncul sebagai kejernihan batin yang tiba-tiba terbit di dalam dirinya. Cahaya ini bukan cahaya yang dapat dilihat, melainkan dipahami dan dirasakan, seakan ada sesuatu yang menerangi ruang gelap yang selama ini tersembunyi. Pada titik ini, zikir bukan lagi hanya lantunan yang menenangkan, melainkan kunci yang membuka pintu-pintu rahasia dalam jiwa. Seorang hamba mulai menyadari bahwa setiap lafaz Allah membawa kekuatan untuk menyingkap lapisan-lapisan kegelapan yang selama ini menutupi hati. Cahaya kesadaran ini membuat seseorang mulai melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia mulai menyadari motif tersembunyi dari tindakannya, mengenali kesombongan yang dulu tidak terlihat, dan memahami betapa sering dirinya tertipu oleh nafsu yang terselubung rapi. Kesadaran ini tidak selalu nyaman, bahkan seringkali menyakitkan, karena ia seperti cermin yang memantulkan semua kekurangan tanpa bisa disembunyikan. Tetapi justru disinilah letak rahmatnya. Allah sedang mengajari hambanya untuk melihat, agar setelah melihat ia dapat memperbaiki. Seiring dengan bertambahnya cahaya ini, seseorang mulai lebih peka terhadap bisikan hatinya. Ia dapat merasakan dengan halus mana dorongan yang datang dari hawa nafsu dan mana yang datang dari ketulusan. Ia dapat mengenali mana lintasan hati yang mengarah kepada Allah dan mana yang menjauhkannya. Pembedaan ini yang dulu terasa sulit, kini muncul dengan kejernihan yang membuatnya heran. Dan inilah yang dimaksud oleh para guru makrifat, bahwa ketika hati dibersihkan, ia akan menjadi lampu bagi pemiliknya sendiri. Namun cahaya ini tidak datang sekaligus. Ada saat-saat ketika hati terasa terang, dan ada saat-saat ketika gelap kembali turun. Ini bukan pertanda kegagalan, tetapi bagian dari perjalanan. Allah ingin seorang hamba belajar untuk tidak menggantungkan diri pada rasa, tetapi tetap teguh dalam zikir meski tanpa keindahan batin. Ketika gelap datang, ia belajar sabar. Ketika terang datang, ia belajar syukur. Pergantian ini mendidik jiwanya agar tidak sombong saat diberi nikmat ruhani dan tidak putus asa saat diuji. Pada akhirnya, cahaya kesadaran yang menembus gelapnya batin adalah tanda bahwa Allah sedang mengalirkan hidayah secara lebih dalam kepada seseorang. Cahaya itu membimbing langkahnya, menenangkan hatinya, menguatkan pikirannya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan makrifat bukan tentang memperoleh kemampuan luar biasa, tetapi tentang mengenal dirinya sendiri agar semakin mengenal Tuhannya. Setiap terang yang muncul adalah undangan untuk mendekat, dan setiap gelap yang datang adalah panggilan untuk bertahan. Dalam ritme inilah, seorang hamba perlahan-lahan dibentuk menjadi sosok yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Allah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang terbangun. Bab 10 di balik getaran, pertemuan sunyi dengan Dia yang Maha Dekat. Pada puncak perjalanan zikir yang panjang dan penuh kejujuran, seorang hamba akhirnya mulai menyadari bahwa semua getaran, ketenangan, cahaya dan perubahan batin yang ia alami bukanlah tujuan akhir. Semua itu hanyalah pintu-pintu menuju perjumpaan sunyi dengan Allah. Perjumpaan yang tidak membutuhkan kata-kata, tidak memerlukan tanda-tanda lahir, dan tidak bergantung pada rasa apapun. Pada tahap ini, seorang hamba justru menemukan kedalaman yang paling hakiki ketika ia mampu hadir di hadapan Allah tanpa berharap apa-apa selain kedekatan yang murni. Inilah titik ketika zikir tidak lagi dilafazkan semata-mata oleh lidah, tetapi dirasakan oleh seluruh wujudnya. Ketika perjumpaan sunyi ini terjadi, hati tidak lagi bergetar karena sensasi, tetapi bergetar karena kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya hanyalah makhluk kecil yang diberi kesempatan untuk menyebut nama Tuhan yang begitu agung. Kesadaran bahwa setiap hembusan nafas adalah pinjaman. Kesadaran bahwa ketenangan yang ia dapatkan hanyalah serpihan rahmat yang dipilihkan Allah untuknya. Dan kesadaran inilah yang membuatnya semakin tunduk, semakin lembut,
dan semakin takut kehilangan hubungan batin yang telah lama ia cari. Pada tahap ini Allah seringkali menanamkan rasa yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa ia begitu dekat, tetapi tidak dapat disamakan dengan apapun. Rasa bahwa ia begitu hadir, tetapi tidak terlihat oleh mata. Rasa bahwa ia begitu mencintai hambanya, tetapi tidak dengan cara yang manusia pahami. Disinilah seorang hamba mulai memahami makna dari lebih dekat daripada urat leher. Yang dekat bukanlah bentuk, tetapi ikatan. Yang hadir bukanlah wujud, tetapi pengaruhnya dalam seluruh denyut hati dan langkah hidup. Namun kedekatan ini bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin halus ujian yang datang. Kadang berupa hilangnya rasa khusyuk, agar ia tidak bergantung pada rasa. Kadang berupa masa-masa kering, agar ia belajar setia. Kadang berupa cobaan hidup, agar ia kembali merendah. Semua itu adalah bagian dari tarbiyah ruhani. Allah membentuk jiwa hambanya seperti pandai besi membentuk pedang, dibakar, ditempa, lalu didinginkan agar kuat dan tajam. Dengan cara itulah Allah menjaga kedekatan itu tetap benar, bukan sekadar emosi atau sensasi spiritual. Dan pada akhirnya, pertemuan sunyi itulah yang menjadi inti dari seluruh getaran tubuh saat zikir. Bukan karena tubuh menjadi istimewa, tetapi karena hati mulai hidup. Bukan karena seseorang mencapai tingkat tertentu, tetapi karena Allah berkenan mendekat. Semua perjalanan ini membuat seorang hamba mengerti bahwa ma'rifat bukan tentang menjadi lebih tinggi, melainkan menjadi lebih jujur. Bukan tentang merasakan hal-hal aneh, melainkan merasakan bahwa ia selalu dalam penjagaan Allah. Bukan tentang mengejar cahaya, melainkan menjadi tempat cahaya itu bersandar. Ketika seorang hamba menyadari bahwa segala getaran itu hanyalah undangan halus, undangan untuk kembali pulang kepadanya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, dalam sunyi yang paling sempurna. Kini kamu tahu, getaran itu bukan gangguan, bukan kebetulan, itu adalah cara Allah membangunkan hatimu. Tetaplah berzikir, tetaplah hadir, karena setiap getaran adalah langkah kecil menuju kedekatan yang lebih besar. Jaga hatimu, karena di sanalah cahaya itu tinggal.